Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedek Kurniawan dengan NIM 22087108 dengan mata kuliah Dasar Pendidikan Jasmani dan Olahraga. Di sini saya akan membahas disiplin dasar-dasar pendidikan jasmani dan olahraga. Sebagai disiplin ilmu pengetahuan, pendidikan jasmani dapat dianggap sebagai sebuah ilmu ketika memiliki ciri-ciri tertentu dan menjalankan disiplin yang konsisten. Jadi ada 3 macam, yaitu ada ontologi. Yang pertama merupakan salah satu cabang ilmu metafisika yang berfokus pada eksplorasi tentang sifat dan realitas dari segala entitas yang ada dalam alam semesta. Maksudnya cabang ilmu ini bertujuan untuk memahami dan mendefinisikan eksistensi atau keberadaan entitas tersebut, serta menelusuri hubungannya dengan realitas dan makna kebenarannya. Dalam konteks pendidikan jasmani, ontologi menjadi relevan karena mengarahkan perhatian pada kajian tentang hakikat gerak manusia. Sebagai objek yang menjadi fokus penelitian, gerak manusia dalam bidang pendidikan jasmani dianggap sebagai suatu fenomena yang memiliki sifat unik dan kompleks, yang belum sepenuhnya dipahami oleh cabang ilmu lainnya. Lalu yang kedua ada epistemologi, adalah cabang yang penting dalam bidang filsafat, yaitu yang berhubungan dengan asal-usul, sifat, karakter, dan jenis-jenis pengetahuan. Dalam upaya untuk memahaminya, pengetahuan epistemologi berfokus pada pertanyaan-pertanyaan berdasar, seperti bagaimana pengetahuan tersebut diperoleh, bagaimana kebenaran tersebut diakui, dan bagaimana proses-proses yang lebih penting berperan dalam memperoleh pengetahuan. Cabang filsafat ini menyelidiki landasan epistemik dan keyakinan teori dan pendekatan ilmiah yang menjadi dasar pemahaman manusia tentang dunia di sekitarnya. Epistemologi membantu kita untuk menyadari bahwa pengetahuan tidak hanya berkaitan dengan apa yang kita tahu, tapi juga tentang bagaimana kita mencapai pemahaman itu, serta bagaimana mengidentifikasi dan memastikan kebenarannya. Dalam sejarah pendidikan manusia, epistemologi ini telah menjadi topik yang mendalam dan menarik bagi filsuf atau filosofis, ahli ilmu pengetahuan, dan akademisi. Kontribusi para tokoh filsufus terbuka seperti Immanuel Kant dan banyak yang lainnya. Kerja yang berperan penting dalam pengembangan epistemologi yaitu pendekatan dan pandangan mereka tentang sumber-sumber pengetahuan, rasionalitas, dan metode penalaran telah memberikan sumber berharga bagi pemahaman kita tentang cara berpikir memahami dunia. Baik, yang ketiga yaitu ada aksiologi, adalah cabang filsafat ilmu yang berfokus pada kajian mengenai nilai-nilai tujuan dari ilmu pengetahuan itu sendiri, serta bagaimana manusia menggunakan ilmu tersebut untuk mencapai tujuan yang ingin dicapainya. Konteks aksiologi ini memberikan pertanyaan-pertanyaan mengenai moralitas dan etika dalam penggunaan ilmu pengetahuan serta dampak sosialnya. Selain itu, aksiologi juga melibatkan penerapan nilai-nilai dalam proses penelitian dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari. Aksiologi ini tersebut menjadi aspek penting dalam pemahaman tentang ilmu pengetahuan karena mencakup evaluasi dan refleksi terhadap nilai-nilai yang mendasari proses penelitian dan penggunaan ilmu pengetahuan tersebut. Fokus pada pertimbangan etika, moral, dan tujuan manusia dalam ilmu pengetahuan membantu menciptakan kebijakan dan panduan yang tepat dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan atau bagi diri mereka sendiri. Tubuh pengetahuan dalam bidang pendidikan jasmani memainkan suatu peran yang sangat krusial atau berperan penting dalam pendidikan jasmani. Jadi para pakar sempat sepakat bahwa disiplin ilmu harus memiliki kerangka pengetahuan yang konsisten dan terstruktur. Dalam pendidikan jasmani, tubuh pengetahuan tersebut mencakup beragam pengetahuan yang berasal dari berbagai disiplin ilmu yang saling terhubung dan
terinteraksi menjadi satu kesatuan yang erat terkait dengan pendidikan jasmani. Jadi tubuh pengetahuan dalam pendidikan jasmani menarik dari berbagai disiplin ilmu seperti sosiologi, bagaimana kita berhubungan dengan orang lain, biologi, serta psikologi dan filosofi atau lain-lainnya. Dengan memanfaatkan pendidikan tersebut, disiplin dalam pendidikan jasmani memiliki pemahaman yang lebih luas tentang kesehatan, aktivitas fisik, gerak manusia dan serta gerak motorik manusia. Integrasi berbagai disiplin ilmu ini memberikan landasan yang kuat untuk mengembangkan strategi pembelajaran dan pendekatan dalam pendidikan jasmani yang lebih efektif dan berdaya guna. Sebagai landasan utama bagi pendidikan jasmani, tubuh memiliki peran penting menjadi kerangka pengetahuan yang konsisten dan terstruktur, yang mencakup beragam aspek penting dalam bidang tersebut. Jadi disiplin ilmu harus memiliki fondasi pengetahuan yang kokoh, sehingga pendidikan jasmani sebagai disiplin ilmu tidak terlepas dari pentingnya mengembangkan tubuh pengetahuan yang kuat. Untuk mendukung perkembangan ilmu ini secara berkelanjutan, tubuh pengetahuan dalam pendidikan jasmani menarik pengetahuan dari berbagai disiplin ilmu, termasuk biologi, antropologi, sosiologi, fisiologi, filosofi, fisika, dan disiplin lainnya. Interaksi berbagai disiplin ilmu ini menjadi kunci dalam memahami kompleksitas dan aspek holistik dari pendidikan jasmani. Misalnya, melalui pengetahuan antropologi, pendidikan jasmani dapat memahami perbedaan budaya dalam pandangan terhadap aktivitas fisik, pengetahuan fisika. Dapat dikaji aspek mekanis dan kinematik dari aktivitas olahraga. Dengan memanfaatkan pendekatan disiplin ini, pendidikan jasmani berhasil menggali wawasan yang lebih dalam tentang hubungan antara guru dan siswa atau antara kualitas hidup manusia ini secara menyeluruh. Selain itu, tubuh pengetahuan dalam pendidikan jasmani juga berperan dalam menentukan tujuan dari nilai disiplin ini. Aksiologi, jadi fungsi aksiologi dalam pendidikan jasmani ini menerapkan nilai-nilai etika dalam penggunaan ilmu pengetahuan dalam kehidupan sehari, termasuk dalam konteks olahraga dan aktivitas fisik. Dalam hal ini, pendidikan dasar jasmani memastikan bahwa penerapan pengetahuan tidak hanya bermanfaat bagi individu secara fisik, tetapi juga mendukung pertumbuhan individu tersebut berkembang secara moral serta sosial yang positif dalam masyarakat. Jadi pendidikan jasmani tidak hanya berfungsi sebagai kerangka pengetahuan yang menginteraksikan berbagai disiplin ilmu, tetapi juga sebagai landasan yang mana mengembangkan metode dan pendekatan pembelajar yang efektif. Jadi dalam kasus ini, pendidikan jasmani menggunakan pendekatan interdisipliner yang memadukan pengetahuan dari berbagai disiplin ilmu untuk menciptakan pengalaman belajar yang beragam dan holistik. Misalnya melalui integrasi konsep biologi tentang fungsi tubuh manusia dengan prinsip psikologi tentang motivasi dan kepuasan. Pendidikan jasmani dapat merancang program latihan yang lebih terarah dan meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Jadi pendidikan jasmani juga memberikan sumbangan penting dalam menghadapi tantangan dan perubahan zaman. Seperti saat sekarang ini, seiring dengan berkembangnya teknologi dan pergeseran budaya dalam masyarakat, tubuh pengetahuan terus berkembang dan mengikuti perkembangan zaman. Misalnya, dalam teknologi era teknologi digital, pendidikan jasmani dapat memanfaatkan wearable device, yaitu aplikasi kesehatan untuk monitor aktivitas fisik dan memberikan umpan balik kepada siswa atau kepada manusia yang menggunakannya. Yang mana nanti berfungsi untuk meningkatkan partisipasi dan pemahaman tentang serta gaya hidup aktif dan hidup yang sehat.
Selain itu, dengan adanya hal tersebut, tubuh pengetahuan terstruktur dan terinteraksi, pendidikan jasmani juga mampu menjembatani kesenjangan antara ilmu teori dan praktik. Jadi di jurusan saya, pendidikan kepelatihan olahraga, pelatih dan instruktur pendidikan jasmani dapat mengaksesikan pengetahuan ilmiah dalam merancang program latihan yang efektif dan aman. Misalnya pengetahuan tentang motorik seseorang atau tentang fisiologi olahraga dapat membantu merancang latihan yang mengoptimalkan kinerja kepada seorang atlet dan mengurangi risiko terjadinya cedera. Dengan demikian, tubuh pengetahuan pendidikan jasmani berperan penting dalam menciptakan pendekatan pembelajaran yang berbasis guru dan siswa dan bukti memberikan manfaat nyata bagi kehidupan antara dua belah pihak tersebut. Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan tentang disiplin ilmu dasar-dasar pendidikan jasmani dan olahraga. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.